Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita politik hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi-informasi yang edukatif kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas video yang pertama. Saya marah pada Anda. Kali ini saya marah, benar-benar marah. Marah ke siapa ya? Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo, kenapa? Aduh. Kenapa ini, Bang? Pak Prabowo. Saya marah kepada Bapak. Why? Kri. Kamu nggak biasa-biasanya, nggak pakai pembukaan, nggak pakai salam, nggak pakai iya. Tiba-tiba marah-marah kenapa? Marah! Saya marah banget pada Pak Prabowo. Serius, nggak bercanda. Nggak ada ketawanya. Wah. Enggak. Kamu kenapa? Enggak, marah. Pak Prabowo, saya marah banget. Saya marah besar. Sebagai pendukung Bapak yang dari awal berjuang sampai dengan hari ini, saya marah. Why? Seriusan, marah bener. Kenapa? Seriusan. Apa-apaan kayak begini dibiarin aja. Enggak, kenapa? Nih, lihat nih. Gimana nggak marah? Lihat. Selamat malam, izin melaporkan. Masa aksi telah melakukan perusakan di rumah dinas. Oh, ini tuh Bang Gri. Aku juga marah. Di rumah dinas Kadis Litbang AU. Mobil dinas dirusak. Mobil juga. Perusakan terhadap rumah dinas oleh masa aksi yang masuk ke dalam rumah dinas. Astaga, itu kelewat batas memang. Tahu ya akibat kemarahan saya? Pak Prabowo, Bapak adalah Panglima tertinggi TNI Polri. Jangan kalah sama mahasiswa. Mahasiswa hari ini tidak berguna bagi rakyat Indonesia. Ya, tidak mewakili rakyat. Dulu sebagai sumber inspirasi, dulu sebagai pejuang yang membela rakyat, hari ini enggak. Ya. Bikin ribut terus di negara ini. Pak Prabowo harus tegas. Bapak sebagai Panglima TNI Polri harus bertindak, Pak. Betul ya. Nggak ada cara-cara humanis lagi kalau sudah menghadapi kayak begini. Nggak bisa. Mahasiswa kita ditunggangi oleh orang-orang yang pengen rusak negara ini. Mahasiswa kita udah ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang pengen Pak Prabowo jatuh di jalan. Nggak bisa, dilawan Pak Prabowo. Jangan diem aja. Jangan dibiarkan saja. Jangan takut dikatakan melanggar HAM, nggak ada. Ini kalau bertindak takut melanggar HAM, nggak ada. Rakyat di belakang Anda semuanya. Rakyat di belakang Bapak. Jangan diem aja, Pak. Tuh, coba, di mana wibawa TNI? Ya, di mana wibawa TNI yang selama ini membela rakyat, membantu rakyat ketika kalian lihat kalau ada satu daerah mengalami bencana alam, tanah longsor, banjir atau apapun bencana alam situ, siapa yang turun ke sana? TNI bersama dengan rakyat, membantu rakyat berjuang sambil menjaga kedaulatan negara ini, teman-teman. Tapi seperti sudah nggak ada di wibawanya. Rumah dinas dimasuki mahasiswa dan dihancurkan. Kalian pikir kita pendukung Pak Prabowo nggak marah di mana? Tapi tenang, saya pikir Pak Prabowo sudah belajar banyak trik dari Pak Jokowi, di mana itu terlihat diam tapi mematikan. Ya, Pak Jokowi kan selama ini diam, dihujat-hujat, tapi lihat langkah-langkah politiknya itu menjatuhkan atau membungkam setiap lawan politiknya. Ya, Pak Jokowi dihina-hina oleh PDIP, dikucilkan, dihinakan seperti itu dalam partainya, dalam kongres partai, dipermalukan seperti itu, terlihat diam dan tidak melakukan apa-apa untuk membalas. Tapi kalian lihat hari ini yang terjadi di PDIP, sekjen jadi tersangka, kehilangan banyak pendukung mereka. Itulah teman-teman ya. Mungkin Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi, terlihat diam, tidak menarik perhatian, low profile teman-teman, tapi langkah-langkahnya mulai mematikan. Kita berharap setiap yang merusak rumah dinas TNI dan kendaraan itu harus dicari tahu siapa dalangnya. Mahasewa, kalau dapati mahasewa, cabut hukumnya kalau perlu. Beri pelajaran, hajar, kasih tobat, Pak. Dengan tekad yang lebih besar,
Nah, sudahlah dia. Izin Bu, ya gimana Ibu? Ibu sehat? Sehat ya. Jadi gini Bu, saya lagi dibanding-bandingin sama Gubernur Jawa Barat terkait itu loh Bu, yang pemutihan pajak kendaraan. Jadi warga Jawa Barat senang semua, termasuk ya warga saya. Aduh. Jadi saya rencana mau ngikutin dia gitu. Ya agak malu sih. Petugas. Gimana ya Bu ya? Boleh nggak Bu kira-kira Bu? Loh, ntar dulu, dipikir-pikir Ibu dulu. Oh siap, saya manut Bu, saya petugas partai, selalu manut sama Ibu. Gagal maning. Pusat menggunakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana Mas? DKI punya aturan. Setuju sekali aku sama Mas Pramono Anung ya. Jakarta punya aturan ya. Ya. Emang Jawa Barat nggak punya aturan ya? Jadi jangan ngikutin Kang Deddy Mulyadi ya. Mas Pramono Anung tetap pada stylenya aja. Iya, Karena harus lapor dulu ke Ibu proposal dong. Kang Deddy Mulyadi ini ya sangat luar biasa dan berat untuk ditiru dan diikutin ya, karena selain berguna, bermanfaat dan memutihkan. Itulah, silahkan pilih. Mereka yang pilih, mereka yang nikmati sendiri. Demo mahasiswa kemarin menuntut TNI harus kembali ke barak. Lalu, kapan kira-kira mahasiswa datang ke Papua menggantikan TNI jika nanti TNI kembali ke barak? Jadi, aku tunggu kapan waktu, tanggal, harinya yang tepat untuk mahasiswa datang ke Papua. Nah itu mahasiswa kalian ditentang balik. Kalian yang selama ini berteriak-teriak dalam demo kalian, kembalikan TNI ke barak. Kalau begitu, TNI kita yang berjuang di Papua melawan OPM yang biadab teman-teman, yang penjahat kemanusiaan, bunuh, bakar guru dan tenaga kesehatan, bakar sekolah dan rumah guru. Kalian mau TNI kita yang di sana tuh kembali ke barak dan kalian disiapkan untuk ke sana? Apa kalian berani? Kalian mau? Coba kami tantang, kami rakyat Indonesia tantang kalian. Gantikan para TNI kita yang berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dari mereka yang ingin merdeka, menguasai tanah mereka di sana, menganggap tanah itu milik mereka. Coba kalian gantikan mereka. Hai para mahasiswa, kalian coba gantikan para TNI di sana. Kembalikan TNI ke barak. TNI itu adalah alat negara. Dia Waduh nggak adil dong. Saya aja nyari kerja harus ditipu dulu, ngalam ditipu gitu ya. Saya nyari berarti Anda bodoh. Udah nyari kerja ditipu, gampang ditipu Anda. kerja malah dimintain duit gitu. Dan itu kasusnya nggak pernah beres-beres. Itu kenapa itu? Nggak terima ya. Cari kerja diminta duit kok. Kenapa Anda kasih? Berarti Anda mudah dibohongi dong. Kamu kan kuliah agar supaya nggak gampang orang dibodohi. Kita disekolahkan itu agar supaya kita tahu baca tulis, agar supaya nggak gampang orang bodohi. Kita tahu menghitung agar supaya orang nggak bodohi kita dalam hal hitung menghitung. Kalian sekolah sampai kuliah mau cari kerja ditipu hal receh saja ditipu. Masa mudah ketipu? Mau cari kerja dimintai duit. Lah, kenapa kalian kasih? Bodoh kan teman-teman ya? Ya, maksudnya kayak TNI kan belum tentu backgroundnya sama dengan yang udah aku punya gitu. Terus tiba-tiba daftar kerja, terus di lowongan yang sama tapi kompetensinya beda itu. Kembalikan TNI ke barak katanya. Iya, gantian kalian yang jaga kedaulatan. Kirim para mahasiswa yang demo hari ini ke perbatasan-perbatasan untuk gantikan TNI kita, teman-teman. Kalian setuju? Ayo suarakan. Mahasiswa gantikan TNI yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Kalau mereka tahu bawa pesawat tempur, mereka tahu bawa tank. Demonstrasi tolak pengesahan Undang-Undang TNI, mahasiswa bakar gedung DPRD Kota Malang. Ini lagi. Mahasiswa sudah kelewat batas hari ini. Dibakar loh teman-teman. Kantor, milik fasilitas milik negara dibakar. Nah, dilempar bom molotov teman-teman. Kayak kan ini para mahasiswa ini.
itulah saya pun setuju dengan apa yang dikatakan kepada Bang Gri. Pak Prabowo ini mahasiswa yang demo ini sudah jelas-jelas ditunggangi untuk merusak semua fasilitas negara dimanapun mereka melakukan aksi. Marah dong, kita masyarakat Indonesia yang merasa tidak diwakili oleh para mahasiswa itu merasa marah. Pak Prabowo, mereka sudah kelewat batas. Demo-demo dalam mereka menyampaikan aspirasi mereka itu benar-benar sudah sangat-sangat kelewat batas. Sangat-sangat di luar dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku soal demo. Mereka sudah menunjukkan aksi yang anarkis, melakukan sweeping ke rumah TNI. Bahkan seorang anggota TNI yang berhenti di lampu merah mereka bully. Bapak harus menunjukkan ketegasan. Jangan peduli lagi soal isu-isu yang mereka giring soal orde baru lah, otoriter dan sebagainya. Masyarakat geram dengan apa yang mereka lakukan. Jangan-jangan kemarahan masyarakat ini akan mereka pakai untuk melawan para mahasiswa ini, teman-teman. Ya, saya pikir masyarakat Indonesia yang hari ini belum bergerak untuk melawan mereka itu karena apa? Karena mereka masih memikirkan hal yang logis. Lebih baik saya bekerja demi keluarga saya daripada mengurusi para ternak koruptor itu, teman-teman. Ya, kan kita semua kan marah jadinya. Sudah kelewat batas, merusak setiap fasilitas negara. Bagaimana pendapat kalian semua, teman-teman ya? Apakah kalian setuju mahasiswa yang demo hari ini teriak-teriak TNI kembali ke barak, menggantikan TNI yang bertugas di perbatasan, bertugas melawan setiap tindakan atau gerakan-gerakan separatis yang ada di Pulau Papua sana? Kalian setuju? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.